Babak baru kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada 18 Agustus 2021 silam tersebut kini muncul tersangka baru. Polda Jabar telah menetapkan satu tersangka baru yakni seorang perwira polisi yang bertugas di Polres Subang. Tersangka baru tersebut tak lain Ibda Taryono yang saat peristiwa pembunuhan tersebut menjabat sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Subang. Taryono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut atas tuduhan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan merusak TKP, yakni menyuruh orang untuk menguras bak mandi tempat kedua korban dimandikan di kamar mandi. Namun saat ini tersangka Ibda Taryono yang baru kemarin ditetapkan sebagai tersangka sudah tidak bertugas lagi sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polres Subang. Sejak kasus tersebut mencuat dan tak terungkap selama 2 tahun, Ibda Taryono sudah pindah tugas ke bagian unit Binmas Polres Subang. Nama Ibda Taryono sebenarnya selama persidangan Yosep jarang disebut namanya. Justru Yosep sendiri setiap sidang selalu menyalahkan dan menyebut nama Ibda Irlansyah perwira polisi yang diduga menghilangkan CCTV dan yang menyebabkan dirinya sebagai tersangka. Ketika Tribun Jabar mencoba mendatangi kantor Binmas Polres Subang, sosok Ibda Taryono tidak ada di kantornya. Tidak diketahui pasti saat ini berada di mana. Sementara itu Kasih Humas Polres Subang AKP Edi Juhedi menegaskan, terkait penetapan tersangka salah seorang perwira yang bertugas di Polres Subang, pihak Polres Subang menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Polda Jabar. Kasus tersebut sudah sepenuhnya ditangani oleh Polda Jabar. Kami Polres Subang tidak mempunyai kewenangan untuk bicara apapun terkait kasus tersebut. Jadi silahkan tanya langsung ke Humas Polda Jabar, kata Kasih Humas Polres Subang. Rabu, 11 September 2024, Edi juga membenarkan bahwa perwira polisi tersebut masih bertugas di Polres Subang. Iya benar beliau masih bertugas di Polres Subang tepatnya di unit Binmas, ucapnya. Sementara itu, terkait fakta persidangan, Ibda Taryono pernah bersaksi di sidang kelima Yosep Hidayah pada 23 April 2024. Taryono hadir jadi saksi di persidangan Yosep bersama 5 anggota polisi lainnya termasuk Ibtu Karsa, Ibda Irlansyah, Aibda Roni Rahman, Bribka Aceh Solihin dan Bribtu Dede Hidayat. Dari ke-6 saksi dari polisi tersebut, Ibda Irlansyah yang selalu sering disebut-sebut namanya oleh Yosep Hidayah saat di persidangan, namun sayang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang melarang awak media untuk meliput sekalipun sidang tersebut sidang terbuka. Bahkan dalam sidang tersebut dijaga ketat polisi mulai dari gerbang masuk pengadilan hingga area sekitar ruang sidang. Saat itu, Humas Pengadilan Negeri Subang, Muhammad Iqbal, saat dikonfirmasi awak media mengatakan, pelarangan liputan pada sidang tersebut berdasar pada KUHP Pasal 159. Majelis Hakim khawatir ada informasi yang bocor atau keterkaitan saksi satu dengan yang lain jika dilakukan peliputan. Pada prinsipnya masalah peliputan tidak dilarang karena kan sidang terbuka untuk umum. Jadi karena ini keterangan saksi sesuai dengan KUHP Pasal 159. Jadi dikhawatirkan jika keterangan saksi diliput secara live streaming itu, sementara saksi-saksi yang lain masih banyak dikhawatirkan saksi mengetahui keterangan sementara dari saksi lain, ucapnya. Akibat dilarang meliput, wartawan tidak mengetahui seperti apa keterangan para saksi di persidangan kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika dengan terdakwa Yosep Hidayah tersebut. Sementara itu persidangan kasus Subang sendiri sudah memvonis 2 tersangka yakni Yosep Hidayah 20 tahun dan Muhammad Ramdhanu 4 tahun penjara. Yosep sendiri saat ini sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang ditangani oleh kuasa hukum barunya Sylvia Devi Soembarto yang juga sebagai Ketua Umum Nasional Relawan Jokowi Bersatu.